Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazma Azalia dari kelas 9B. Dan kali ini saya akan menjelaskan atau membahas tentang dua organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia, yaitu Muhammadiyah sama NU. Aku di sini bakal ngebahas sedikit biografi singkatnya tentang pendirinya, tapi sedikit aja, itu nggak banyak, sama sejarah berdirinya si organisasi ini gitu. Jadi mulai dari yang pertama, yaitu Nahdlatul Ulama atau NU. NU atau Nahdlatul Ulama ini merupakan organisasi Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 31 Januari 1926. Di sini aku akan membahas sedikit dulu biografi singkatnya tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini nama aslinya adalah Muhammad Hasyim. Beliau mendapatkan nama Asy'ari itu dari ayahnya yang merupakan seorang pendiri pondok pesantren keras di Jombang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini secara garis keturunan dari orang tuanya itu merupakan salah satu tokoh keturunan darah bangsawan Islam di Jawa, karena ibunya itu merupakan anak dari Brawijaya VI atau Lembu Peteng. Nama ibunya adalah Nyai Halimah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini dilahirkan di Pondok Pesantren Gedang pada tanggal 14 Februari 1872 Masehi. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini memiliki 4 orang istri, tapi nikahnya tuh nggak langsung dinikahin 4-empatnya, cuma setelah istrinya wafat baru menikah lagi, seperti itu. Jadi 4 istrinya ini adalah Nyai Khadijah, Nyai Nafisah, Nyai Nafiqah, sama Nyai Masruroh. Kalau misalnya di total, Kiai Haji Hasyim ini memiliki 15 orang anak, kayak gitu. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu dari kecil itu udah diajarin agama Islam, udah diajarin dasar-dasar Islam lah, sama kakeknya sama ayahnya juga, karena kakek sama ayahnya kan merupakan pendiri pada pesantren kan. Nah, ketika usianya memasuki 15 tahun, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini mulai belajar di pondok pesantren di luar. Pokoknya banyak, ada beberapa pondok pesantren yang jadi tempat belajarnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, pada tahun 1892 ketika beliau baru menikah dengan Nyai Khadijah, itu beliau itu memperdalam ilmu agama, juga ilmu astronomi, ilmu matematika, sama aljabar itu di Mekah. Ketika beliau masih di Mekah, beliau juga sempat mengajar di Masjidil Haram. Ada banyak murid-muridnya yang menjadi ulama-ulama besar. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini ketika di Mekah itu dijuluki sebagai Hadratus Syekh, karena beliau ini menguasai banyak hadis gitu, memahami banyak hadis. Juga beliau itu menciptakan beberapa kitab gitu, karya-karya dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ketika sepulangnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ke Indonesia, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini membangun pondok pesantren yang namanya itu adalah Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang. Masuk ke sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Faktornya itu adalah, yang pertama itu karena dulu tuh pada masa itu ya, para pemuda terpelajar di Indonesia ini memiliki tekad untuk membasmi kolonialisasi yang ada di Indonesia. Jadi pengen mengembalikan martabat bangsa Indonesia gitu, pengen mengembalikan harga diri bangsa Indonesia gitu. Akhirnya pada saat itu tuh muncullah beberapa organisasi kayak Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Fikr, Nahdlatul Tujar, sama Budi Utomo pada tahun 1908 yang menjadi awal kebangkitan nasionalisme gitu. Terus faktor keduanya itu adalah karena dibentuknya Komite Hijaz. Jadi pada saat itu tuh ada jadi kerajaan di Arab Saudi itu dia tuh pengen menghapus 4 mazhab yang ada, 4 mazhab besar, 4 mazhab imam, pengen dihapus, terus digantiin cuma yang dipakai cuma mazhab Wahabi aja, sama pengen membongkar makam Rasulullah gitu. Nah, hal itu tuh akhirnya tuh jadi pembahasan di Muktamar Dunia Islam. Hal itu tuh bikin para ulama tuh resah. Para ulama tuh mikirnya kalau misalnya adanya hal itu tuh bikin Islam itu malah makin susah berkembang gitu. Akhirnya menanggapi hal itu, Sentral Komite Al-Islam pada tahun 1921 yang akhirnya dirubah menjadi Sentral Komite Khilafat di 1925 itu dia mengadakan muktamar keempat di Mekah pada tanggal 21 sampai 27 Agustus
di kongres itu tuh dikatakan bakal mengirimkan delegasi ke muktamar di Mekah, muktamar Islam di Mekah. Mendengar hal itu, Kiai Haji Wahab Hasbullah itu mengusulkan beberapa usulan nih ke CCC atau Sentral Komite Khilafat. Cuma usulan dari Kiai Haji Wahab ini nggak begitu direspon baik sama CCC. Nah, karena nggak direspon baik sama CCC, akhirnya ini Kiai Haji Wahab itu atas restu dari Kiai Haji Hashim itu mendirikan yang namanya itu adalah Komite Hijaz. Tujuannya pada saat itu adalah mendelegasikan salah satu perwakilan untuk mengikuti muktamar Islam pada saat itu. Pada tanggal 31 Januari 1926, akhirnya Komite Hijaz ini mengadakan pertemuan di Surabaya untuk menentukan siapa nih yang akan menjadi perwakilan buat datang ke muktamar dunia Islam. Nah, di forum itu akhirnya ditentukan secara sah itu yang akan mewakilkan Komite Hijaz adalah Kiai Haji Raden Asnawi Kudus. Cuma ada muncul masalah baru, problem baru, kayak ini udah pas nih Kiai Haji Raden Asnawi yang bakal mewakili, tapi kita kan nggak tahu, maksudnya di situ tuh belum ada institusi jelas, jadi belum pasti gitu ini Kiai Haji Raden Asnawi Kudus mau mewakili Komite Hijaz, tapi atas dasar institusi apa gitu, dari institusi mana. Nah, akhirnya itu disepakati. Atas dasar hal tersebut akhirnya lahirlah organisasi Nahdlatul Ulama atas usul dari Kiai Haji Mas Alwi. Diberi nama Nahdlatul Ulama karena artinya adalah kebangkitan para ulama. Tujuan dari organisasi Nahdlatul Ulama adalah untuk menegakkan ajaran Islam atas paham Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah kehidupan masyarakat di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lanjut ke organisasi Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini merupakan putra keempat dari Kiai Haji Abu Bakar. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim. Kiai Haji Ahmad Dahlan tuh nama kecilnya bukan Ahmad Dahlan tapi Ahmad Darwis. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dari kecil udah belajar agama Islam, diajarin sama orang tuanya. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini menimba ilmu ke Mekah itu selama 8 tahun. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga pernah mengajar di Quick School yang ada di Jogja, sama pernah mengajar juga di Osvia. Abis itu Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah ikut organisasi Budi Utomo sama Sarekat Islam yang ada di Solo. Beliau juga pernah menjabat sebagai pengurus Komite Tentara Kanjeng Nabi, kayak gitu. Sekarang lanjut ke berdirinya organisasi Muhammadiyah. Jadi dengan bekal agama yang dimiliki sama Kiai Haji Ahmad Dahlan ini, akhirnya beliau ini berinisiatif untuk membangun sendiri wadah organisasi yang akan menjadi sarana beliau untuk menyebarkan agama Islam dan mengembangkan ide-ide beliau gitu. Gagasan milik Kiai Haji Ahmad Dahlan ini didukung sama para santrinya, juga anggota-anggota Budi Utomo. Nah, karena dapat berbagai dukungan, akhirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan ini memutuskan untuk membangun suatu organisasi yaitu Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912. Organisasi ini itu bergerak di bidang kemasyarakatan dan juga pendidikan. Tujuan didirikannya organisasi ini itu apa sih? Nah, jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mendirikan organisasi Muhammadiyah itu tujuannya adalah untuk membangun sarana tempat untuk ibadah dan wakaf, terus juga menghidupkan rasa tolong-menolong, sifat tolong-menolong, terus juga mendidik dan mengasuh anak-anak untuk menjadi umat Islam yang baik. Dan masih banyak lagi. Nah, tujuan-tujuan itu tercatat dan tertulis di dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah Desember 1950. Nah, jadi itu dia penjelasan tentang organisasi NU dan Muhammadiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.